kita harus menghormati upacara ini dengan khidmat. Meriah boleh, tetapi meriah itu juga ada tempatnya. Biasanya kemeriahan atau perayaannya itu dirayakan secara terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen kelihatannya semakin bersemangat. Silakan Bung kameramen. Kan nggak kelihatan Bung Alfian. Bung Alfian, tadi saya sudah kirimkan video ke Bung Alfian. Videonya Roy Suryo dalam acara Catatan Demokrasi di TV One. Bung Alfian juga sudah menonton, dan ini memang mungkin nanti kita tayangkan biar teman-teman penonton channel Bung Alfian melihat videonya seperti apa. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Oh. Iya, kan ada adegan-adegan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang-orang nari. Saya langsung ingat itu. Waktu lagu Genjer-Genjer. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Wow, perayaan. Menodainya ini karena joget-jogetnya atau justru karena judul lagunya pada saat semuanya. peringatan itu? Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang di balik ide memasukkan lagu itu. Nah, langsung saja Bung Alfian, ada beberapa netizen yang berkomentar. Paling itu hanya kebetulan, kemudian dicocokologi saja. Jadi mungkin respon Bung Alfian bagaimana? Jadi kalau saya melihat Roy Suryo ini menyampaikan, kita mungkin kalau yang nyanyi dia nggak tahu, tapi kan mungkin ada direkturnya, ada yang nyuruh gitu Bung Alfian. Itu satu. Yang kemudian kedua, mungkin nggak sih Bung Alfian ini hanya kebetulan saja gitu. Silakan Bung Alfian. Ada beberapa kebetulan ya. Yang pertama, kebetulan ini harus ditarik ke garis sejarah masa lalu ya. Karena saya kebetulan buat pemirsa juga mendapatkan suasana 17 Agustusan menjelang G30 SPKI. Kan G30 SPKI itu bulan September tahun 1965. Jadi pada hari raya atau hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tahun itu juga, itu terjadi suasana yang persis. Innalillahi. Saya dapat video yang lain, kebetulan memang ada beberapa kawan-kawan yang memang juga punya keprihatinan. Ini bukan soal cocok logi. Kalau menurut saya ini adalah isyarat gitu. Ini isyarat. Dan kedua kan kita bisa tarik beberapa hal yang berhubungan dengan kelakuan, dengan kebijakan, dengan tanda-tanda alam. Banyak tanda-tanda yang sudah lagi kemudian menuntut pembubaran KPK. Jadi ini kalau mau ditarik-tarik nih Bung kameramen, ini banyak hal yang sebenarnya harus dibahas. Nah, fokus dengan video yang sempat Roy Suryo berdebat ya dengan salah satu pengurus PDIP masalah ini, menurut saya ini harus dilihat dalam skala yang lebih komparatif historik ya. Ini bukan sekedar cocok logi nih, ini komparatif historik antara gejala, tanda-tanda, indikasi, sistematika dan kesungguhan untuk kembali menerapkan sistem pengelolaan negara dengan haluan ideologi yang telah dikenal sebagai ideologi yang bertumpah darah. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Jadi kalau yang di dalam video itu saya lihat bukan hanya Roy Suryo, kan ada ibu-ibu ya yang merespon, ini jogetnya seperti sedang menyanyikan lagu Genjer-Genjer Bung Alfian. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan gini Bung Alfian. Kan satu sisi Roy Suryo mempunyai memori, itu ada loh di film G30 SPKI. Sedangkan beberapa tahun ke belakang kita sama tahu Bung Alfian, penontonan nonobar film G30 SPKI hanya sampai masanya Panglima TNI-nya Pak Gatot Nurmantio. Setelah itu kan tidak ada Bung Alfian. Nah, saya khawatir Bung Alfian, orang-orang yang bilang itu hoax kebetulan, bisa jadi mereka tidak nonton Bung Alfian, atau memang itu sengaja Bung Alfian biar orang nggak punya memori seperti yang Roy Suryo dalam khususnya tentang video ini, atau bagaimana Bung Alfian? Saya ingin mencoba menjelaskan kepada pemirsa bahwa lagu Genjer-Genjer itu sudah mulai
diperdengarkan ya, walaupun lamat-lamat itu sekitar tahun 2002 di stasiun TV tertentu. Tapi masih bentuk instrumentalia. Sebagai orang yang menekuni gerakan komunisme PKI, saya ingin mengatakan sebetulnya reinkarnasi kesungguhan kebangkitan PKI secara emosional, secara secara dasar ideologi cukup perlu diperhatikan serius. Nah, soal pemutaran film G30 PKI, Bung Kameramen, itu sudah tidak boleh sejak tahun 1998. Allah. Nah, justru ketika Pak Gatot Nurmantio pada tahun 2015 memerintahkan itulah dia kemudian dimusuhi oleh banyak pihak. Baik legislatif, eksekutif, yudikatif maupun tokoh-tokoh PKI yang bertebar secara diaspora di berbagai instansi dan di berbagai fungsi-fungsi peran kemasyarakatan. Jadi sebenarnya ini perbincangan ini menjadi sangat harus dikawal lagi. Dengan rentetan Kepres nomor 17, Impres nomor 2, Kepres nomor 4, ya, dan kemudian pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota juga perlu diketahui, itu juga pernah diusulkan dulu, memang permintaannya dipindahkannya ke Sulawesi Tengah, ke Kalimantan Tengah dulu, maaf. Itu juga sebenarnya saya suka menegaskan pemindahan ke IKN ini sebenarnya adalah agenda yang tertunda pada tahun 1955 dan memang lagi-lagi tetap akan dibantah. Nah, makanya itu dengan adanya suasana joget-joget dan menurut hemat saya uneducated, gitu, yang mendidik. Betul. Ya, karena penampakannya apalagi paskibranya pun maaf ya, aurat-aurat mereka tersingkap. Iya. Dengan joget yang jelotoan kalau bahasa Betawinya itu kan jogetnya kan kayak apa itu begitu-gitu dan itu sangat menimbulkan apa ya kalau bahasa orang tua itu pada ngurut dada. Iya, betul. Tokoh-tokoh yang nonton itu benar-benar ngenes ini udah kebangetan ya, walaupun dibelain juga emang kalau joget nggak boleh gitu kan gitu. Iya. Ngomong begitu kan dari salah satu partai tertentu. Begitu Bung Kamaramen. Iya, Bung Alfian. Nah, yang saya khawatirkan lagi-lagi Bung Alfian, saya khawatir malah orang seperti Roy Suryo ini bisa dikriminalisasi lagi Bung Alfian. Apalagi ketika nanti banyak tokoh-tokoh seperti Bung Alfian, Habib Rizik atau siapa lagi yang, ini kita harus hati-hati nih. Karena di dalam video, Roy Suryo juga udah nyampaikan Bung Alfian, ini tuh bahaya laten. Nah ini kan yang sering Bung Alfian ingatkan ya. Jadi saya khawatir mereka nunjukin tanda-tandanya, mengarah ke sana. Tapi ketika kita mengingatkan masyarakat, mengingatkan rakyat, itu justru kita diancam atau ditakut-takuti. Ini gimana nih Bung Alfian menangkap? Saya tidak menyalahkan penyanyinya ya. Mbak Putri saya kira menyanyikan dengan bagus dan itu atas tapi siapa yang punya ide ini? Jangan-jangan memang ini bahaya latennya sudah masuk betul. Kalau saya ingin mengatakan pertama untuk Bang Roy Suryo sebuah keberanian yang saya acungkan jempol. Tapi saya ingin berbeda pendapat dengan beliau. Sesungguhnya apa yang kita lihat, kita saksikan, ini lebih bersifat bahaya nyata. Bukan bahaya laten lagi. Kalau laten kan dia sifatnya potensial, latensi gitu. Kalau ini sudah aksi, Bung Kameramen. Ini sudah aksi. Nah, maka sekarang ini sudah mendekat akhir bulan Agustus. Maka memasuki bulan September rasanya sudah sepatutnya seluruh komponen, seluruh elemen, seluruh instansi kembali memutarkan film G30 PKI. Saya menggaransi bahwa film itu bukan film kaleng-kaleng. Iya. Dia melalui riset selama 4 tahun dan merupakan pembicaraan yang pembuatan dilakukan dengan riset literasi yang sekian banyak, riset konsultasi dengan para pelaku, baik pelaku yang berhubungan dengan kelompok PKI yang memang ingin memberontak tahun 1971, karena mereka mendapatkan angin segar, angin palu arit yang kuat, maka mereka mempercepat tahun 1965. Sebenarnya pemberontakan G30 PKI 65 itu ada sebuah bentuk rumongso, kesombongan dan keyakinan mereka bahwa ngapain kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat. Nah, tapi kan Allah punya kehendak. Jadi sekali lagi ini bukan bahaya laten, menurut saya bahaya nyata. Yang kedua, masyarakat sudah harus siap mengatakan perang terhadap komunisme. Perang betulan, perang fisik, karena mereka sebenarnya sudah membunuh lebih dari 60.000 orang kalau menurut hitungan kalkulatif saya, walaupun mungkin perdebatannya akan sangat serius. Tapi intinya program babat ilalang yang mereka rancang
tahun 2021 sampai 2025 itu merupakan satu hal yang diketahui bukan hanya oleh si Alfian. Iya. Beberapa kali saya berbincang dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah, tokoh-tokoh dari Sumatera, mereka mengiyakan. Jadi Babat Ilalang ini pemirsa ada sebuah program di mana kaum komunis PKI ini melihat musuh-musuh mereka ini seperti ikan dalam akuarium. Jadi mereka bisa men-TO dengan sistematis dan mereka membunuhi tokoh-tokoh agama terutama yang tidak dikenal sebagai tokoh publik. Dan ini menjadi peringatan buat semua masyarakat Indonesia karena antara kegiatan mereka yang saya sebut tadi Babat Ilalang, pertemuan PKI dengan LKI, terus ulang tahun PKI yang terus-menerus diperingati, Kongres PKI yang ke-12 tahun 2020 juga telah terselenggara, Kongres ke-11 di Banyumas, Kongres ke-10 di Magelang, Kongres ke-9 tahun 2005 di Sukabumi Selatan, Kongres ke-8 di Cianjur Selatan. Jadi PKI telah melakukan satu gerakan yang berhubungan dengan reeksistensi secara kelembagaan. Karena mereka juga melahirkan ADART dalam kongres tersebut. Jadi sekali lagi, Bung Kameramen, ini adalah bahaya nyata. Maka kunci buat mereka semua adalah kaum pribumi, kaum muslim, harus menjadi pemenang kontestasi calon presiden yang diduga kuat akan bisa menghentikan arus komunisme PKI. Iya. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi ini memang nanti kita perlu ada syuting lagi, Bung Alfian, tentang misalkan capres mana nih yang nanti akan memperjuangkan nobar lagi nih, Bung Alfian. Nah, Iya. kemudian yang tegas lah mereka ingin melawan komunisme PKI. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, ini kan bahaya laten yang disebut oleh Rosuryo, kemudian Bung Alfian sampaikan bahwa ini bahaya nyata. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, memang kan kalau kita lihat joget-joget ini memang merusak kesakralan upacara, ya, Bung Alfian. Maksudnya Ya, kita kan mengenang jasa pahlawan kita, tapi kita malah joget-joget. Ini kan aneh dan ya persis dengan lagu genjer-genjer yang mereka meremehkan kita lah ya. Nah, mungkin untuk akhir sesi ini apa pesan Bung Alfian bahwa masyarakat ini jangan menganggap enteng tanda-tanda ini, Bung Alfian. Karena kan lagi-lagi Bung Alfian, satu sisi mereka sudah tidak nonton film G30 PKI, satu sisi lain dicuci otak lah, atau orang-orang kiri, orang-orang PKI itu sering bilang udahlah nggak usah terlalu mikirin, ini kan cuman kebetulan gitu loh, Bung Alfian. Ya mungkin untuk akhir sesi ini silakan, Bung Alfian. Pertama saya ingin sampaikan dulu buat Bung Kameramen dan pemirsa. Genjer itu kan memang sebuah lagu yang mulanya mungkin dibuat secara alami aja. Tapi Genjer itu dimaknai ganjang jenderal gitu. Jadi jangan sampai lupa. Jadi harus dipahami Genjer itu ganjang jenderal dan memang mereka telah berhasil membuat lost generation, lost historic gitu ya. Ini terjadi keterputusan kesejarahan. Iya. Jadi saya Fadlizon, Pak Taufik Ismail, Profesor Aminuddin Kasbi, almarhum Kiai Haji Yusuf Hakim, dan beberapa tokoh lain seperti Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Syafi'i, kita pernah langsung mendatangi Pak Profesor Bambang Sudibyo waktu tahun 2004 menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita menyoal hilangnya PKI dalam G30S. Dan terus terang aja kita juga melakukan banyak pembekalan di antara guru-guru sejarah Jakarta. Nah, ternyata temuan kita adalah bahwa guru-guru tersebut memang mengalami amputasi sejarah. Mereka ketika bertemu dengan kita merasa sangat bersyukur, bahkan beberapa mereka ada yang berlinang air mata. Wah, kami, walaupun kami guru sejarah, kami tidak tahu ada yang begini-begini. Jadi buat pemirsa, saya Alfian Tanjung ingin mengatakan, ini alarm. Kebangkitan PKI sudah stadium 4++. Dan kita harus hadapi mereka bagaimana energi yang pernah dibuat oleh para ulama-ulama kita masa lalu. Sekian, dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.